Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmah, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi sederhana. Nah, di sini sudah terdapat latihan soalnya, terdapat total fosfat dengan hasil dan beberapa pertanyaan, yaitu yang A, apa X dan Y dalam kasus di atas ini. Lalu yang B, buatlah diagram pencar. Yang C, sajikan model regresi yang dapat Anda gunakan beserta penjelasan simbol-simbol yang dipakai. Terus selanjutnya yaitu yang D, tuliskan makna besaran B0 dan B1 yang diperoleh. Yang E, lakukan uji parsial untuk melihat apakah X berpengaruh terhadap Y. Uji hipotesis pada taraf nyata 0,05. Selanjutnya yaitu yang F, berapa besar model tersebut dapat dipercaya. Yang G, yang terakhir yaitu sajikan kesimpulannya. Baik, kita masuk ke SPSS. Nah, ini terdapat data view dan variabel view-nya yaitu yang X, kubah X, yaitu total fosfat, yang Y yaitu hasil dan terdapat di sini. Ini ya, kubah X dan kubah Y. Selanjutnya yang B, kita mencari diagram pencar antara dua peubah tersebut. Nih, kita masuk ke graph. Selanjutnya kita masuk ke legacy dialog. Nih, sector dot. Nah, kita masuk ke simple scatter. Nah, jadi yang X-nya tadi, yang ini, kita masukkan di sini. Dan yang Y kita masukkan ke kubah Y. Itu oke. Baik, kita tunggu. Nah, kita sudah mendapatkan diagramnya. Diagram pencarnya ini ya, sudah dapat. Ini. Selanjutnya, kita masuk ke yang C. Sajikan model regresi yang dapat Anda gunakan beserta penjelasan simbol-simbol yang dipakai. Kita masuk ke analis, regression, lalu masuk linear. Nah, di sini terdapat dependent dan independent. Nah, independent ini peubah bebas, yaitu kubah X. Nah, kita masukkan kubah X. Lalu, dependent ini adalah pengubah tak bebas, yaitu kubah yang Y. Sini. Selanjutnya yaitu kita masuk ke statistik. Nah, ini terdapat model fit. Model fit ini mengeluarkan persamaan linear regresi sederhana. Selanjutnya yaitu kita mencari R squared yang ini. Lalu kita continue. Lalu kita oke. Nah, di sini kita terdapat perhitungan SPSS di mana letak persamaan regresi sederhana terletak pada label terakhir. Label terakhir ya. Nih, di coefficient atau tabel hasil dari regresi sederhana nih, yang ini. Nah, jadi bagaimana menginterpretasikannya, dan jadi cara mempermudahkannya di sini saya akan mendropnya ke atau mengkopinya ke bagian Word. Ini ya. Nih, ini kubah X dan ini kubah Y. Ini yang A tadi, X dan Y pada kasus di atas adalah variabel X atau variabel dependent untuk total fosfat dan variabel Y atau variabel independent untuk hasil, di mana kasus ini ingin melihat apakah terdapat pengaruh total fosfat signifikan terhadap variabel hasil dan seberapa besar pengaruh tersebut. Nah, yang B. Nah, ini diagram pencarnya. Nah, selanjutnya yaitu yang C kan tadi. Nih, sajikan model regresi. Hasil regresinya yang C. Nah, ini sudah ditarik tadi. Ini koefisiennya. Nih,
YI sama dengan B0 ditambah B1 X1. Ini yang astagfirullahaladzim. Ini yang C, model regresinya. Nih, nilai pengamatan respon ke I, nilai pengamatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini koefisiennya Y itu diduga ini ya, Y sama dengan Y diduga sama dengan B0-nya 175,414 ini di konstantan. B1-nya yaitu 71,575X ini ya. Selanjutnya yaitu yang pertanyaan yang dia tuliskan makna besaran B0 dan B1 yang diperoleh. Nah, di sini ya, berdasarkan hasil estimasi dari model regresi didapat nilai B1 sebesar 71,575 ini ya. Jadi yang berarti bahwa jika terjadi kenaikan satu satuan pada variabel X atau kubah X atau variabel total fosfat, maka akan menaikkan variabel Y atau hasilnya sebesar 71,575. Yang ini. Jika variabel X atau variabel total fosfat bernilai 0 atau konstan, maka variabel Y atau hasil akan bernilai sebesar 175,414. Baik, selanjutnya yaitu yang E, lakukan uji parsial untuk melihat apakah X berpengaruh terhadap Y. Uji hipotesis pada taraf nyata 0,05. Baik, uji parsial dengan menggunakan SPSS didapatkan outputnya sebagai berikut, yaitu yang T atau nilai T tak hitung dan nilai sig atau nilai signifikannya. Nilai T, nilai tak hitungnya yaitu 7590 dan signifikannya 0,000. Jadi dalam hipotesisnya H0 variabel total fosfat tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil. H1-nya yaitu variabel total fosfat berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil. Jadi dalam taraf signifikan 0,05 ini dalam pengambilan keputusannya, jika probabilitasnya nilai signifikan dari kurang dari sama dengan 0,05 atau tak hitungnya kurang dari T tabel atau T hitungnya kurang dari lebih dari T tabel, maka H0 ditolak, diterima H1. Jadi ininya tabelnya H0-nya itu ditolak ya. Jadi secara keputusannya pada tabel di atas ini tadi, pada tabel di atas signifikan variabel total fosfat sama dengan 0,00. Ini ya. Sehingga H0 ditolak. Ini ditolak, yang berarti variabel total fosfat berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil ya. Selanjutnya yaitu kita masuk yang ke F. Berdasarkan berapa besaran yang F, berapa besaran model tersebut dapat dipercaya. Jadi ini ya, kebaikan model dalam model Sumeri dalam konstan total fosfat. Jadi nilai R square sebesar 0,878 dari tabel di atas menunjukkan bahwa 87,8% dari varians hasil dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel total fosfat, sedangkan 12,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Baik, selanjutnya yaitu yang G, yang terakhir yaitu sajikan kesimpulan yang Anda peroleh. Baik, kesimpulan menurut saya di sini ya, berdasarkan hasil analisis dan regresi berganda didapatkan hasil estimasi parameter sebesar Y sama dengan 175,414 yaitu B0-nya ditambah 71,575X sebagai B1-nya. Jadi berdasarkan hasil estimasi dari model regresi didapat nilai B1 sebesar 71.575 yang berarti bahwa jika terjadi kenaikan
satu satuan pada variabel X atau variabel total fosfat, maka akan menaikkan variabel Y atau hasilnya sebesar 71.575 satuannya. Jika variabel X atau variabel total fosfat bernilai 0 atau konstan, maka variabel Y atau hasil akan bernilai sebesar 175,414. Jadi, setelah digunakan pengujian secara parsial dengan tingkat kepercayaan 95%, didapat bahwa variabel total fosfat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel hasil. Jadi nilai R² sebesar 0,878 dari tabel di atas menunjukkan bahwa 87,8%. Ya. Dari varian hasil dapat dijelaskan oleh perubah dalam variabel total fosfat, sedangkan 12,2% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Baik, sekian, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.